Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur, Bapak Bambang Nur Cahyono MPD selaku presenter, Ibu Laras Ratih Maheswari MPD selaku moderator, serta Bapak Ibu Ananda Terkasih, peserta webinar pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama menimba ilmu dari presenter kita yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Webinar ini mengusung topik hambatan dan tantangan implementasi kurikulum berbasis industri di SMK. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh presenter, sekaligus diskusi dan tanya jawab dipandu langsung oleh Ibu Laras Ratih Maheswari selaku moderator. Kepada Ibu Laras Ratih Maheswari MPD, disilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Terima kasih Bu Rosenta Saragih MPD selaku host pada webinar kali ini. Serta terima kasih pula kepada instruktur kami, Bapak Acem Saleh dan Ibu Meti Sabarini. Selamat datang Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian pada webinar kali ini yang mengangkat topik tentang pendidikan di SMK berjudul Hambatan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Berbasis Industri di SMK. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita seorang pakar nih yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Ibu Laras. Iya, sebelum Bapak mulai, nih izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang presenter kita kali ini ya. Bapak Bambang Nur Cahyono MPD saat ini bertugas di SMKN 4 Kota Bogor ya, mengepalai bengkel TFLM ya, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Sudah berpengalaman sangat banyak ya. Pendidikan terakhir adalah S2 di Universitas Pakuan Bogor dan juga sudah banyak mengikuti diklat ataupun pelatihan, misalnya work-based learning di East West International College Malaysia, juga sudah mengikuti berbagai webinar, pelatihan, dan yang sangat berhubungan dengan topik ini adalah diklat penyelarasan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi yang diadakan oleh BPSDMI Kemenperin ya. Dengan list pelatihan dan juga pengalaman ini, maka sepantasnya Bapak Bambang ini membahas topik kali ini. Kita akan segera simak paparan beliau. Kepada peserta diharapkan untuk men-silent atau mem-mute mikrofonnya selama pemaparan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk men-chat kepada kami, atau jika ingin mengajukan atau berbicara secara langsung, dipersilakan ketika sudah memasuki sesi tanya jawab. Pak Bambang sudah siap untuk memaparkan materinya? Baik, kita simak bersama. Silahkan Pak Bambang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih kepada Bu Rosenta, Bu Laras yang sudah berkenan membantu saya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan di webinar kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya sampaikan tentang share layar kami, jadi ini merupakan lanjutan dari webinar yang pertama tentang implementasi kurikulum berbasis industri, yang kemudian sekarang di webinar kedua saya membahas tentang tantangannya. Mohon izin untuk share screen dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sedikit mereview di webinar beberapa hari kemarin, saya membahas tentang implementasi kurikulum berbasis industri. Kemudian pada kesempatan webinar hari ini, saya akan mencoba mengulas kembali berkaitan dengan apa sih tantangan dan hambatannya
berkaitan dengan implementasi kurikulum berbasis industri di SMK. Sedikit mereview di materi beberapa hari kemarin. Jadi kalau bicara tentang kurikulum berbasis industri, ada hal yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum dikembangkan berdasarkan dengan tuntutan dan kebutuhan industri. Tentu tidak meninggalkan kurikulum yang sudah diberikan pemerintah, hanya melakukan penyelarasan dengan dunia industri sebagai mitra kerja dari pendidikan kejuruan, yang kelak kemudian akan melahirkan kurikulum atas kesepakatan bersama antara SMK dengan dunia industri. Itu tentang pengembangan kurikulumnya. Jadi indikatornya adalah bagaimana landasan juga jelas, kemudian komponennya juga iya, prinsipnya juga iya, termasuk model pengembangannya. Jadi intinya kemudian adalah bagaimana kurikulum yang disusun bersama antara SMK dengan industri merupakan kebutuhan bersama. Sehingga kemudian kompetensi yang diharapkan akan menjadi kompetensi yang sangat diperlukan oleh dunia industri. Ini review saja materi kemarin. Yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran berbasis industri. Jadi kalau bicara tentang kurikulum berbasis industri supaya pembelajaran juga mengena, maka siswa ketika proses belajarnya pun harus berbasis budaya industri. Sehingga kemudian akan terbiasa dengan pola-pola yang dikerjakan di industri. Intinya ingin melatih bagaimana kemudian budaya yang dikerjakan di industri akan diperlakukan sama di sekolah. Dengan begitu selama pembelajaran 3 tahun kurang lebih akan mengena karakter-karakter itu yang ada di industri dibawa ke sekolah. Dengan harapan siswa bisa betul-betul menimba pengalaman nyata tentang kehidupan industri di sekolah. Kira-kira seperti itu gambaran materi di minggu kemarin. Lah, apa sih hakikatnya tentang kurikulum berbasis industri itu? Jadi kurikulum berbasis industri adalah suatu kurikulum yang pendekatannya link and match. Jadi bagaimana kemudian antara sekolah dengan industri bisa melakukan sinergi, bisa melakukan sebuah pola penyelarasan supaya kompetensi, sikap kerja, kreatif, dan sebagainya mirip betul apa yang dikerjakan industri. Artinya pola-pola penyelarasannya betul-betul sudah dengan kebutuhan tren saat ini yang ada di industri. Kira-kira seperti itu. Baik, saya masuk pada tantangan dan hambatan. Ini hanya prolog saja supaya barangkali yang baru bergabung akan mempunyai kerangka berpikir yang sama tentang materi di beberapa hari kemarin. Baik, kalau bicara tentang itu saya ingin menyampaikan, kira-kira kalau bicara tentang implementasi kurikulum berbasis industri, apa sih hambatan yang kemudian akan muncul di sekolah? Baik, yang pertama ketika bicara pengembangan kurikulum, kemungkinan yang akan muncul tantangan atau hambatannya adalah ada reluctant to the change special for school principle. Artinya tidak mau berganti dengan prinsip sekolah, ada mental block dalam diri, sehingga kemudian ketika ada hal-hal baru itu sulit untuk menerima. Dengan asumsi bahwa yang sudah saja berjalan dengan baik, ngapain melakukan hal yang baru, kira-kira seperti itu. Makanya ada sebuah mental block, tidak mau berganti prinsip, kira-kira seperti itu. Yang kedua, pendidikan hari ini adalah fokus pada pengetahuan, fokus on knowledge, sehingga yang diajarkan di sekolah, baik itu kejuruan misalnya, hanya berfokus pada pemahaman atau pengetahuan saja, sehingga yang berbau keterampilan kurang tersentuh. Padahal ketika bicara menengah kejuruan, sekolah menengah kejuruan adalah bicara tentang keterampilan, kompetensi besar tadi, maka pada komponen C-nya yang kemudian diperkuat, kira-kira seperti itu. Ini barangkali tantangan-tantangan yang kemudian muncul dalam implementasi kurikulum berbasis industri. Yang berikutnya adalah school target focus on the student graduation, not the working distribution in industry. Jadi sasaran sekolah fokus hanya pada kelulusan siswa, graduation, tidak pada distribusi kerja di industri. Padahal ketika bicara sekolah menengah kejuruan, itu tentu yang jadi patokan utamanya adalah keterserapan di industri. Pengetahuan penting, keterampilan juga sangat penting, tapi keterserapatan juga jauh lebih penting. Karena penilaian
sekolah kejuruan adalah tadi seberapa banyak keterserapan di dunia kerja. Kemudian yang keempat adalah poor networking with industry. Jadi ada jaringan yang kurang baik, jaringan yang buruk dengan industri. Ini akan menyulitkan. Sehingga kalau komunikasi dengan industrinya jelek, sulit untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis industri. Kenapa? Karena ada pola pengembangan kurikulum melibatkan industri. Bagaimana bisa mengembangkan kalau tidak punya link industri? Proses pembelajaran juga melibatkan industri, artinya budaya diadopsi kepada sekolah. Bagaimana bisa mengadopsi kalau tidak punya mitra industri? Ini barangkali hambatan-hambatan yang kemudian akan muncul ketika dalam implementasi kurikulum berbasis industri. Dan ini sekaligus tantangan. Jadi hambatan yang muncul ini kira-kira sekaligus tantangan bagi elemen sekolah, bagi manajemen sekolah, dan semua yang terlibat dalam pendidikan kejuruan, bagaimana kemudian hambatan itu bisa kita jadikan sebuah challenge, sebuah tantangan untuk melakukan perubahan di sekolah. Dengan harapan tadi bahwa pendidikan kejuruan, sebagaimana amanah undang-undang adalah memberikan bekal kompetensi pada bidang tertentu peserta pendidik. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasannya menjadi teknopreneur, kira-kira seperti itu. Artinya memang pendidikan kejuruan disiapkan untuk ke sana. Nah, ketika bicara tentang hambatan tadi, kira-kira bagaimana solusinya yang bisa dikerjakan di sekolah paling tidak supaya hambatan-hambatan yang tadi muncul bisa kita minimalisir, bisa kita upayakan cari solusinya, kira-kira seperti itu. Nah, menurut hemat saya, solusi yang bisa diberikan adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi, ketika bicara tentang adanya tidak mau berganti prinsip sekolah atau tujuan sekolah atau visi sekolah atau bermental block tadi, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi baik visi, misi, serta tujuan pendidikan kejuruan kepada semua elemen sekolah ataupun stakeholder yang terlibat dan secara terus-menerus tentang pentingnya pengembangan kurikulum berbasis IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Istilahnya sekarang seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh manajemen sekolah, sehingga kemudian semua orang yang terlibat dalam pendidikan kejuruan itu bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap tuntutan-tuntutan di dunia pekerjaan yang tentu sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Tuntutan hari ini sangat berbeda dengan tuntutan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita kemudian harus adaptif dengan tuntutan itu. Yang kedua, ketika bicara tentang fokus pada pengetahuan, maka yang harus dilakukan adalah pembelajaran didesain berbasis IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja, dengan melibatkan mereka agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Nah, proses ini tentu didahului dengan pengembangan kurikulum yang melibatkan IDUKA tadi. Tidak mungkin tanpa IDUKA proses pengembangan, kemudian juga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk target atau hambatan yang ketiga berkaitan dengan sasaran hanya fokus pada kelulusan, tidak pada distribusi kerja di industri, maka hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya ini adalah bagaimana kemudian bisa SDM yang ada di dalamnya bisa melakukan kegiatan yang mengedukasi semua elemen tentang pelibatan industri. Konteks hari ini banyak sekali program pemerintah yang melibatkan SMK dengan industri, salah satunya adalah program Link and Match. Gitu. Sehingga kemudian bagaimana sekolah mampu menggait, mampu mengambil industri, mampu meraih industri supaya mau berkecimpung di sekolahnya, mengembangkan sekolah berbasis mereka. Sehingga apa yang akan disampaikan di sekolah akan sangat relevan dengan apa yang diperlukan industri saat ini. Sehingga tidak seperti yang disampaikan oleh beberapa media, pendidikan kita
tertinggal jauh dengan kemajuan teknologi yang ada di industri. Apa yang diajarkan sekolah tertinggal beberapa tahun lah perkembangan dengan industri yang ada di pemrograman teknologi yang ada di industri. Itu sehingga kemudian di samping melakukan program Link and Match juga kurikulumnya harus berbasis industri. Kemudian juga ada teaching factory gitu ya. Kemudian juga ketika siswanya sudah selesai pembelajaran dilakukan uji sertifikasi profesi. Katakanlah misalnya di kompetensi teknik pengelasan pada kemampuan di posisi GMAW misalnya di 2 gitu misalnya betul mampu, maka dia akan uji profesi berkaitan dengan kompetensi siswa sehingga kemudian nanti ketika siswa selesai punya skill paspor yang berkaitan dengan penguatan kompetensi tadi, atau misalnya melibatkan pihak LSPP 3 misalnya yang berkaitan dengan industri sehingga sertifikasi atau uji profesi tadi bisa diakui di dunia industri. Berikutnya misalnya ada teaching factory. Teaching factory adalah sangat penting bagi sekolah, bagi SMK khususnya, sehingga kemudian anak-anak bisa belajar betul mengerjakan produk nyata, produk yang dikerjakan oleh industri yang dibawa pada sekolah. Sehingga paling tidak siswa mengalami betul apa yang menjadi tuntutan kompetensi siswa. Dengan begitu, ketika mereka kemudian terjun ke dunia kerja setelah tamat nanti, sudah sangat familiar dengan budaya kerja yang ada di industri. Itu pentingnya teaching factory. Kemudian juga tidak kalah penting adalah pemenuhan sarana prasarana. Bagaimana kemudian sarana di sekolah harus memenuhi standar, paling tidak standar minimal tentang tuntutan kebutuhan industri. Tidak usah maksimal, minimal saja. Jadi semacam memberikan bekal dasar kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan skill di industri. Yang berikutnya adalah juga harus mampu mengembangkan kearifan lokal. Artinya begini, satu sekolah misalnya di lingkungan pinggir misalnya, ya, yang ternyata banyak masalahnya berwirausaha di bidang pabrikasi atau konstruksi misalnya. Sehingga kemudian bagaimana anak juga dilatih, bagaimana kebiasaan masyarakat sekitar untuk membangun, bahasa kerennya adalah budaya usaha, budaya wirausaha di lingkungannya. Sehingga kemudian ketika anak yang kelak tidak memilih bekerja, maka dengan kearifan lokal tadi bisa menerapkan ilmunya di wilayah tempat mereka berada. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan ada jaringan yang kurang baik dalam industri, ada poor networking with industry, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan industri. Lakukan strong networking dengan industri. Dan orang yang berkecimpung di poin ini, tentang membangun jaringan, tentu yang harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, atau bahasanya adalah public speaking yang baik, sehingga kemudian bisa mampu memberikan kesan, bisa mampu memberikan gambaran secara utuh tentang pendidikan kejuruan di sekolahnya kepada industri, sehingga industri kemudian tertarik untuk melakukan kerjasama atau melakukan langkah-langkah perbaikan pendidikan di sekolahnya. Kemudian juga misalnya melakukan dual system. Hari ini misalnya di satu sekolah ketersediaan sarana prasarana misalnya tidak memenuhi standar minimum, sehingga kompetensi siswa barangkali kurang. Maka yang dilakukan adalah bagaimana ketika belajar kompetensi pada bidang tertentu di sekolah tidak terpenuhi, maka kemudian harus melibatkan industri yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Dengan kata lain, durasi pembelajaran di industri kepada siswa diperbanyak. Kalau slide saya di beberapa pertemuan yang lalu, di part 1, itu adalah ada kurang lebih 1 tahun siswa belajar di industri, sehingga kemudian kemampuan di bidang industrinya bisa lebih maksimal. Karena apa yang tidak ada di sekolah dipelajari di industri, begitupun seterusnya. Sehingga tidak kalah penting menjalin komunikasi itu.
Ya, berikutnya adalah pemagangan. Misalnya, magang itu dilakukan bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk guru juga. Siswa harus sebagai memberikan pengalaman nyata kepada mereka, supaya kalau kemudian ketika mereka tamat atau menjadi alumni sudah terbiasa dengan budaya itu. Tapi guru juga harus, karena guru yang mendidik siswa, jadi mereka harus tahu budaya industri seperti apa, kelengkapan di industri seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga nanti betul-betul bisa mempraktekkan apa yang dia lihat langsung di industri di sekolah. Maka penting banget guru juga melakukan magang di industri. Dengan begitu bisa mengcapture semua hal berkaitan dengan tata kerja dan perilaku orang-orang di industri. Ini yang kemudian akan diterapkan di sekolah. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah barangkali upaya-upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam mengurangi hambatan-hambatan berkaitan dengan implementasi kurikulum berbasis industri. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya hormati berkaitan dengan tantangan dan hambatan yang bisa saya sharekan, dan kurang lebih maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, pemaparan yang sangat jelas, padat, dalam waktu yang singkat ini telah berhasil memaparkan begitu banyak ya mengenai hambatan dan tantangan sekaligus upaya dan solusinya ya dalam hal kurikulum di SMK. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Untuk sharing ataupun tanya jawab dipersilakan, jika mau lewat chat boleh, jika ingin berbicara langsung silahkan langsung dibuka mikrofonnya ya. Iya, silahkan Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang tadi sudah bergabung. Ya, jadi mungkin yang tadi baru datang karena ada kendala teknis sedikit. Jadi Pak Bambang ini bahasannya sudah membahas tadi 4 tantangan dan hambatan dan juga sudah membahas solusinya. Ya, saya bacakan ringkasannya tadi beberapa tantangan dan hambatannya itu dari pihak sekolah yaitu reluctant to change. Kemudian yang kedua, fokusnya hanya kepada pengetahuan saja. Yang ketiga, sasarannya adalah kepada kelulusan, bukan dengan kerjasama industri. Dan yang keempat, poor networking with industry, atau dengan kata lain, kerjasama atau pembentukan jaringannya dengan industri masih lemah. Itu ya beberapa hambatannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu sekalian? Oke, sambil menunggu, ini Pak Bambang mengalami sendiri, apakah mengalami hal-hal seperti ini di sekolah, ataukah mungkin dari melihat keadaan yang keadaan selama Bapak mengamati di sekolah-sekolah lainnya atau selama karir Bapak gitu di bidang pendidikan ini? Iya, baik, Bu Laras. Apa yang coba saya sampaikan tadi itu sebetulnya hasil beberapa kajian. Ada yang merasakan sendiri di sekolah tempat kerja kita, kemudian juga ada yang mencoba melakukan beberapa wawancara dan studi di sekolah-sekolah lain yang menurut saya sekolah itu sudah bagus. Maka kemudian saya rangkum kira-kira seperti ini. Jadi memang hampir semua sekolah pasti hambatannya seperti ini untuk pendidikan kejuruan sekarang. Ini coba yang saya ambil secara umum begitu dia. Gitu Bu Laras. Iya, heeh. Jadi memang ini hasil kajian ya Pak, cuma kan sekarang masa pandemi kira-kira ada perubahan tidak ya? Mungkin ada tambahan hambatan nih sekarang. Jadi bukan berkurang hambatannya, malah semakin bertambah jangan-jangan ya Pak ya? Betul betul Ibu. Apalagi di dunia kejuruan Ibu ya, kami sangat merasakan suasana pandemi ini ya Bu ya, di mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring itu juga sangat minim begitu, dan faktornya banyak. Karena tidak semua siswa itu berkemampuan
baik secara peralatan maupun secara jaringan, sehingga itu yang menjadi kendala. Bahkan Iya. apalagi yang di dunia kejuruan ada pembelajaran kelompok kategori C, keterampilan itu agak sulit disampaikan jika melalui daring. Sehingga pengalaman kami ketika pelajaran daring berkaitan dengan keterampilan, kami memberikannya keterampilan yang abstrak. Artinya anak-anak kita berikan sebuah tugas tentang bagaimana cara melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pada poin itu, pada materi itu, tetapi dengan melihat berbagai media. Misalnya mereka melihat YouTube yang agak relevan dengan materinya, kemudian mereka menceritakan ulang begitu tentang langkah-langkah dan lain sebagainya. Dan itu yang cukup merepotkan bagi kita di pendidikan kejuruan berkaitan dengan suasana pandemi dengan pola pendidikan daring ini. Kira-kira Iya. seperti itu, Bu Laras. Iya, di sini banyak sekali guru dari SMK yang bergabung, mungkin mau berbagi, masih ada waktu kira-kira 2 menit, mau berbagi nih kira-kira bagaimana hambatan dan tantangan di sekolahnya masing-masing nih. Silahkan Bapak dan Ibu. Walaupun kadang-kadang, saya bingung juga ini Pak Bambang, kalau anak biasanya kan disuruh magang kalau dari SMK, ini kalau pandemi masih bisa magang nggak nih Pak? Iya, eh, ada beberapa yang perusahaan masih nerima, artinya dengan perlakuan protokol kesehatan yang cukup ketat. Satu contoh misalnya ada beberapa siswa yang kemudian mengikuti satu pelatihan di industri di luar sana, katakanlah di luar Bogor, ketika masuk ke tempatnya harus memberikan keterangan bebas COVID. Mereka harus melakukan tes bebas COVID dulu, sehingga ketika bergabung dengan tim mereka sudah ada jaminan keamanan tentang kondisi fisiknya. Kira-kira seperti itu, Bu. Tetapi juga Iya. banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak menerima ketimbang yang menerima pada kondisi seperti ini, sehingga mereka kemudian reschedule pada tahun-tahun berikutnya. Iya, Dan ini memprihatinkan kita semua. Di tahun benar, sekarang pasti praktis ya. anak-anak agak sedikit pengalamannya tentang dunia industri karena tadi faktor wabah ini ya Bu, sehingga mereka hanya sangat sedikit belajar di industri. Kira-kira Tapi seperti itu. mudah-mudahan akan ada solusinya ya Pak. Amin, amin. Iya. Mudah-mudahan ada Ibu. Baik, para peserta webinar sekalian, ini saya rasa tadi penjelasan dari Pak Bambang dari awal sampai akhir itu terlalu jelas sehingga sudah masuk semua ke dalam pemikiran kita ya, dari mulai hambatan, tantangan, dan solusi. Ini karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa langsung kepada closing statement-nya dari Pak Bambang. Mungkin mau memberikan closing statement ataupun kesimpulan, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya ada slide-nya ini ceritanya begitu. Jadi kalau bicara tentang hambatan dan tantangan implementasi kurikulum berbasis industri, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pimpinan sekolah dan seluruh manajemen sekolah harus sering melakukan sosialisasi, baik secara formal maupun non-formal tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan kejuruan, sehingga akan mengena semua elemen. Yang kedua, pendidikan kejuruan harus fokus utamanya pada keterampilan, sehingga sarana prasarana perlu mendapatkan perhatian yang harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan user, dalam hal ini adalah IDUKA. Yang ketiga, kelulusan itu penting, tapi keterserapan juga penting. Dan ini menjadi tolak ukur keberhasilan tentang pendidikan kejuruan. Dan yang terakhir adalah komunikasi itu sangat penting. Kemampuan public speaking juga menjadi sangat penting untuk memudahkan menjalin komunikasi dengan industri. Dan ini perlu orang-orang yang lumayan baik berkomunikasinya. Jadi dengan kata lain ada skill khusus ketika orang yang ditugasi pada poin ini. Demikian Bu Laras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang luar biasa sekali saya dapat hari ini, Pak Bambang. Terima kasih atas pemaparannya. Saya benar-benar tercerahkan, apalagi saya sebagai guru SMA ya, mendapatkan gambaran bagaimana cara SMK itu bekerja dan berproses. Baik,
para hadirin sekalian, demikian pemaparan dari Pak Bambang Nur Cahyo. Mari kita beri apresiasi kepada Pak Bambang dari tempat masing-masing. Baik, saya akan undur diri dan saya akan mengembalikan kepada host untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosenta, Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras. Ya, oke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada presenter, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita undur diri, kita berfoto dulu semuanya. Mungkin ada yang mau screenshot untuk bukti, silahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Joko, Pak Muksin, dan Ibu-Ibu semua, Bu Juni, Bu Dia. Atau Pak barangkali Robert, terima kasih ya sudah datang Pak Robert. ya, atau barangkali ada evaluasi atau masukan dari Bapak Ibu instruktur sebelum kita mengakhiri di 2 menit terakhir. Pak Acep Jamaludin, terima kasih. Pak Acem sudah Oh hadir iya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi saya ini miskomunikasi sama Bu itu. Jadi tadi itu kirain mau masuk gitu ya. Jadi saya santai aja tadi lagi di musola itu gitu ya. Katanya Pak Ajim saya nggak bisa ini makanya buru-buru tadi udah jam 8 lewat. Jadi mohon maaf ya saya agak telat tadi datangnya. Mungkin ini itu aja apa yang perlu diperhatikan. Recorder itu jangan sampai lupa tuh. Pokoknya kalau lupa, aduh fatal sekali itu. Untuk yang lainnya, karena sudah terlatih, ini ada orang-orang terlatih, orang-orang hebat, kayaknya sudah tidak ada tambahan lagi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lancar sampai proses di seminar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acem. Bu Meti barangkali mau memberikan sepatah 2 kata? Oh iya, Bu Meti tadi izin ke saya, katanya ada rapat mendadak. Tadinya ya rencananya malam ini itu Bu Meti mau hadir. Kebetulan karena mendadak, tadi saya juga agak setengah lari soalnya lagi di jalan itu berisik banget, buru-buru aja tadi. Oh iya. Nggak bisa hadir, mohon maaf Bu Metinya. Ya, baik Pak Asem. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ananda semua, Pak Bambang, Bu Laras. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. ya. Selamat malam Bu Izin Rosenta. pamit Bapak Ibu. Mari. Iya, silahkan Terima kasih. Bapak. Terima kasih Bu Isti, makasih. Sukses terus semuanya, Pak Bambang, keren. Bu Monggo Nia, semuanya. terima kasih Bu Nia. Semuanya, bye-bye. Bye. Pak Acep, terima